Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat, berlimpah rezeki. Seperti biasa, kita akan nunggu satu dua orang, satu dua orang. Kita akan nunggu satu dua menit, dan habis itu kita akan mulai. Kita akan masuk sesi yang kedua dari 4 video. Bagaimana caranya Anda mendapatkan income 9 digit per bulan. Kita tunggu satu dua menit orang-orang untuk pada hadir di sini. Kalau misalkan Anda bisa dengar suara saya dan Anda bisa lihat gambarnya oke, tolong komen di grup, komen di bawah, tulis di komen, bagus apa enggak. Oke? Bagus enggak suaranya? Kalau misalkan sudah, kabarin kabar Anda bagaimana saat ini, dan bagaimana rasanya Anda sudah jalan-jalan ke mall, test drive, saya lihat ada yang nyobain berlian, ada yang nyobain sepatu mahal, ada yang lihat rumah, ada yang lihat mobil, ada yang ke apartemen, ini, itu, dan segala macam. Pertanyaan bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Sadis nggak rasanya? Jelas, clear ya? Suaranya bagus, soalnya di sini agak hujan nih. Bismillah, mudah-mudahan lancar kita selama ini. Oke? Okay? So, sebelumnya coba kabarin dulu kabar Anda bagaimana sekarang? Kabar Anda bagaimana? Kabar Anda bagaimana hari ini? Hadir coach, happy banget ya. Jelas ya? Oke, sip. So, kita langsung masuk ke materi. Materinya adalah, sebentar, ada telepon. Siapa ini telepon? Halo? So, materinya adalah bagaimana kita memperbesar frekuensi kita. Nah, itu yang kita bahas hari ini. Kita akan memperbesar frekuensi kekayaan kita. So, sebentar, ada tamu kayaknya. Bentar, dikit deh. Bagaimana caranya? Balik lagi, sorry. Bagaimana caranya kita akan membesar frekuensi kekayaan kita? So, Anda sudah lihat frekuensinya, Anda sudah tahu frekuensinya berapa, Anda sudah menemukan bagaimana rasanya jadi orang kaya, Anda sudah nyobain berliannya, nyobain mobilnya, nyobain tasnya, sepatu, jam, wah lihat semua sangat bagus, happy kan pasti ketika Anda melihat itu gitu. Nah, ketika Anda mau happy melihat barang-barang mewah itu, yang harus Anda lakukan adalah Anda harus tetap mempertahankan frekuensinya, jangan sampai berubah. Dan setelah frekuensinya kita pertahankan, terus kita akan memperbesar frekuensinya. Karena kalau Anda merubah frekuensinya, ibarat kata Anda nonton, dengerin radio, begitu frekuensinya Anda rubah, Anda nggak dapat lagi siaran radionya. Itu masalahnya. Nah, biar nggak berubah bagaimana? Ini yang gawat. Gawat tuh maksudnya pasangan Anda kalau ngasih frekuensi tuh gampang banget ngambil impian Anda gitu lah. Begitu Anda bilang pengen punya income 100 juta, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya dan segala macam, mereka bisa dengan entengnya akan bilang, hidup gak usah aneh-aneh lah, santai aja lah, biasa aja lah, nggak usah hidup yang mengangan-angan dari mana caranya kita mendapatkan uang ini itu dan segala macam, akan sangat sulit sekali gitu loh. Oke? Terus mesti jaga frekuensinya. Bagaimana cara menjaga frekuensinya? Nah, udah happy banget nih. Beberapa saya baca komen, baik, luar biasa, sehat, berlimpah rezeki, habis refleksi, kabar happy, rasain. Enak jadi orang kaya? Enak nggak jadi orang kaya? Enak ya? Lihat tas harga puluhan juta, lihat sepatu, lihat berlian ratusan juta, lihat mobil ini itu dan segala macam. Enak, pasti enak banget. Apalagi kalau udah benar-benar kejadian, Masya Allah. Terus beberapa orang belum ngumpulin tugasnya nih. Satu tugas resume yang kemarin, sama tugas kalau misalkan itu benar-benar terjadi, Anda punya income 9 digit, apa yang Anda rasain?
Kirim tugasnya, kirim. Frekuensi Anda, bukan frekuensi, hidup Anda tidak akan berubah kalau Anda nggak ngerjain tugasnya. Ngerjain tugas itu bukan hal kecil gitu. Banyak orang meremehkan tugas hal kecil, nggak usah di-post lah, nggak usah inilah segala macam. Itu penting loh. Jadi bukan hanya sekedar Anda, um, bukan hanya sekedar yang penting gue ngerjain. Nggak usah di-post lah. Nggak, harus nge-post, nurut lah, 100%. Nurut 100%. Oke, kalau misalkan Anda sudah nurut 100%, Anda akan dapatkan apapun yang Anda inginkan. 1 menit. Halo. Ya, oke. Sebentar ya. Yes! Intermezzo. Oke, so kita akan sampai mana tadi saya bilang? Anda perlu menjaga frekuensinya dan tugasnya harus dikerjain. Kalau misalkan tugasnya sudah dikerjain, frekuensi Anda akan tetap dijaga gitu. Anda sudah punya frekuensi yang besar, frekuensi sudah sama. Begitu Anda ngerjain tugasnya, ditulis, masuk dia, frekuensinya nancep makin dalam, dan begitu Anda nge-post, jedeng. Begitu Anda nge-post, terbang di frekuensinya, dus. Tinggal tunggu, nggak lama datang. Nggak lama kok, income 100 juta itu kecil. Anda lihat tadi Pak Wahyudin Udin, kalau Anda sempat lihat di World Attractor, Pak Wahyudin Udin itu mendapatkan project nilainya kurang lebih sekitar 1 miliar per bulan loh. 1 miliar per bulan, so income-nya bisa menyentuh 9 digit. Padahal tadinya nggak tahu gimana cara mendapatkan income 9 digit gitu. Yang penting apa? Yang penting Anda yakin, nurut, lakukan semuanya, jalan akan kebuka gitu. Kalau misalkan Anda nggak nurut, berandai-andai sibuk meditasi, money come to me, money come to me, money come to me, nggak bakal bisa datang gitu. Nangkap ya? Kursi. Ya, nggak bisa datang ketika Anda cuma sekedar meditasi. Nggak bisa, you have to do something. Be kali do sama have. Manifestasi terjadi dua. Satu di pikiran, dua di action. Action apa? Actionnya nggak sebanyak banyak. Action apa? Actionnya tuh nurut. Tulis tugasnya, ngepost. Tulis tugasnya, ngepost. Lakukan ini, lakukan itu. Itu actionnya gitu. Nanti jalan akan kebuka, Allah akan ngasih jalan sama Anda, tiba-tiba datang orang, tiba-tiba begini, tiba-tiba gitu. Yang kapan saya bilang, Anda tinggal lempar, habis itu dapat. Jelas ya? Itu yang perlu Anda lakukan. Oke? So, kita akan lanjut lagi. Nah, jaga frekuensinya. So, yang pertama adalah ada 3 hal. Wealth amplifier. Bagaimana caranya Anda memperbesar frekuensi kekayaan Anda jauh lebih besar lagi gitu. Jadi satelit di kepala kita, otak manusia berfungsi sebagai 2, satu sebagai transmitter, Anda ngirim, push. Dan yang kedua berfungsi sebagai receiver. Receiver itu nerima gitu. Makanya kalau buat Anda sudah pernah belajar law of attractions, apa yang dipikirkan itu Anda dapatkan. Sebenarnya kalau Anda Muslim, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Hambanya berprasangka apa, Anda akan dapat apa. Itu yang perlu Anda lakukan. Oke? Jelas ya? So, 3 hal. Bagaimana caranya memperbesar wealth amplifier Anda. 1, catat. Dan catat dong. Saya baca komen. Baru sebentar ditinggal aja komennya 99. Oke, sip. Yang perlu Anda lakukan 1 adalah wealth walk. Jalan kekayaan. Nah, wealth walk. Yang perlu Anda lakukan untuk memperbesar frekuensi Anda adalah nyeker. Nyeker apa? Jalan. Jalan kaki, nyeker. Itu yang harus Anda lakukan. Mungkin beberapa di antara Anda mikir, gitu doang coach. Caranya untuk membesar kekayaan. Lah iya, cara kaya mah gampang. Jangan mikir yang susah-susah. Oke? Wealth walk. Coach, ini kok kayak materi POC? Bentar, belum selesai. Kalau materi POC, Anda sekedar jalan-jalan aja gitu. Nah ini caranya. Bagaimana caranya supaya Anda mendapatkan jalan kekayaan? Sebentar, sinyalnya hilang. Masih bisa dengar suara saya? Kok ada yang bilang sinyalnya hilang? Masih bisa dengar suara saya? Oh alah, bisa kok. Sinyalnya itu.
Soalnya saya cek di tempat saya, alhamdulillah sinyalnya bagus. Yang pertama adalah nyeker. Nah, nyekernya apa gitu? Apa bedanya nyeker di sini dengan nyeker di POC dan nyeker di kelas PLT? Ini cara nyekernya belum pernah saya bagikan dimanapun. Satu, emang cara nyekernya beda, sama, Anda jalan. Cuma apa yang dibayangkan pada saat Anda jalan. Kalau di kelas PLT saya nyamin apa, pokoknya nyeker. Di kelas POC, iya pokoknya nyeker. Buat apa, ini nggak tahu gitu loh. Saya akan kasih filosofinya dan mindsetnya supaya Anda lebih benar lagi. Oke, so yang pertama Anda lakukan adalah pada saat Anda jalan, satu, caranya pada saat Anda jalan. Satu, nggak boleh bawa handphone. Jelas ya? Nggak boleh bawa handphone. Coach, ngitung langkah dari mana? Kagak usah dihitung. Nggak usah dihitung mikirin langkah. Coach, boleh pakai jam smartwatch nggak buat ngitung langkah? Nggak usah. Nggak boleh bawa handphone. Nggak boleh bawa barang elektronik. Apapun, handphone, iPod, udah nggak ada iPod ya. Smartwatch, ini, itu, dan segala macam. Nggak usah bawa handphone. Jangan bawa barang elektronik apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat nyeker, sebisa mungkin nyekernya di rerumputan. Sebisa mungkin nyekernya di sana. Jelas ya? Coach, kalau nggak ada rerumputan bagaimana? Ya aspal. Kalau nggak ada aspal bagaimana, Coach? Paving block nggak apa-apa. Paving block itu semen. Kalau nggak ada, Coach, pokoknya di jalan. Yang kagak boleh teras, nggak boleh nyeker di teras. Terus, yang nggak boleh lagi di mana? Nggak boleh nyeker di dalam rumah. Jalan keliling-keliling dalam gitu. Nggak boleh nyeker gitu. Oke? Sip ya? Itu yang pernah Anda lakukan. Oke? Sip, masih bisa dengar suara saya. Selanjutnya, yang harus Anda lakukan adalah, pada saat Anda nyeker, apa yang Anda lakukan? Anda diam. Kalau Anda nyeker berdua sama pasangan Anda, sama istri Anda, sama suami Anda, atau Anda ngajak anak Anda nggak boleh ngobrol. Jelas ya? Anda nggak boleh ngobrol. Terus ngapain, Coach? Diem. Mulutnya diem. Terus pada saat Anda jalan, apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah Anda visualisasikan, Anda imajinasi, Anda membayangkan impian Anda terjadi. Cuma bedanya, impiannya bukan impian jangka panjang. Jadi buat contoh nih, buat kemarin, ada banyak yang lihat mobil atau banyak yang lihat rumah ya. Anda pengen punya rumah, harganya sekian miliar. Anda pengen punya mobil, harganya sekian ratus juta. Income masih 5 juta, masih 7 juta. Anda nggak ngebayangin mobilnya. Sampai sini jelas ya? Anda nggak ngebayangin Anda nyetir mobilnya. Anda nggak ngebayangin Anda punya tas harga puluhan juta. Anda nggak ngebayangin Anda punya mobil ratusan juta. Anda nggak ngebayangin Anda sudah punya tabungan sekian ratus juta. Nggak ngebayangin itu. Dan Anda tidak membayangkan income 9 digit. Anda nggak ngebayangin itu. Kita berpikir bayangin impian Anda adalah jangka pendek. Oke, maksudnya jangka pendek itu bagaimana? Maksudnya jangka pendek adalah Anda bayangkan money goal Anda di bulan April. Sampai sini jelas nggak? Saya stop dulu sampai sini. Nangkap nggak? Anda bayangkan impian Anda, money goal Anda tercapai bulan April. Per bulan. Nggak usah panjang lebar. Saya bayangin income saya sudah 100 juta per bulan. Nggak, kejauhan. Nggak nangkep gitu. Pikiran bawah sadar Anda nggak nangkep. Kejauhan. So, yang harus Anda bayangkan adalah impian bulan ini. Kita nggak berpikir panjang ke depan. Seperti Anda dari Jakarta, Anda mau ke Bandung, jaraknya 150 km. Anda nggak mikir di Bandung nanti gue mau jalan apa gitu. Yang Anda pikirkan adalah 20 meter ke depan, step by step. So, jadi yang Anda lakukan adalah, bayangkan impian Anda bulan ini. Target Anda berapa bulan ini? Contoh, saya ambil contoh saya kemarin. UMR 4 juta. Money goal Anda bulan ini, berapa tuh? Tambah 150%. 6 juta. So, Anda bayangkan money goal Anda sudah tercapai. Sampai sini jelas. Nah, beberapa orang, money goal-nya sudah tercapai. Jelas ya? Beberapa orang, saya nggak hafal siapa namanya. Beberapa orang sudah tercapai money goal-nya. Ada yang japri ke saya, money goal-nya 3 juta, sudah tercapai 5 juta. Wah, gila saya bilang. Money goal-nya 3 juta, tercapainya 5 juta. Nah, kalau sekarang tanggal 15 April, money goal saya sudah tercapai. 150% udah naik. Saya bayanginnya berapa? Nah, Anda bayangin yang menurut Anda nyaman berapa? Kali 200%. Dari bulan Maret. Tangkap, Pak.
Contoh bulan Maret 4 juta, money goal Anda 6 juta. Udah kecapai 6 juta tanggal 15. Berarti yang 4 juta kali 200%. 200%-nya berapa? 200%-nya 8 juta. Jadi Anda bayangin 8 juta. 8 juta income Anda, bayangin pada saat Anda jalan. Sampai sini nangkep? Nangkep ya? Oke, good. Nah, ini sudah jawab kalau misalnya sudah tercapai. Nah, terus pada saat Anda membayangkan Anda dapat income 8 juta, Anda perlu juga bayangin prosesnya. Jelas ya? Prosesnya apa? Contoh Anda jualan apa misalnya? Jualan kerupuk. Atau Anda buka stand, Anda bisnisnya asuransi, Anda bisnisnya multi level, Anda jualan sebuah produk. Nah, Anda imajinasikan orang-orang berbondong-bondong membeli produk Anda. Sampai sini jelas ya? Apa yang Anda bayangkan? Yang Anda bayangkan adalah sebuah proses. Saya lihat contekan saya dulu. Bayangkan enjoy-nya berbisnis. Contoh nih, saya bukan ngajar ya, saya sharing sama orang-orang insurance, sama seorang orang multi level itu dari tahun 2014. So sekarang masuk tahun kelima gitu. Masalah mereka tuh cuma dua. Apa? Rekrut sama omset. Iyalah, semua orang masalahnya itu coach. Rekrut sama omset gitu loh. Nah, kalau Anda mau naikin omset, kalau Anda mau nambahin rekrutan, which is nambahin downline atau agent, yang harus Anda lakukan adalah presentasi. Dan saya yakinlah banyak orang, sebagian besar orang nggak suka menjalankan proses di MLM atau di insurance. Bener nggak? Buat Anda jalan MLM. Anda suka nggak sih presentasi? Pasti nggak suka. Bener nggak? Coba. Suka nggak presentasi? Suka nggak follow up? Suka nggak telepon-teleponin orang? Suka nggak canvassing di pasar, di mall, di ini? Suka nggak buka stand? Suka nggak ini? Nggak suka orang. Enggak kok, saya suka membantu orang. Ya lu buka itu aja, sosial. Kalau suka bantu orang mah, jangan mikirin bisnis. Di sini jelas. Suka nggak? Nggak suka pasti orang. Orang tuh nggak suka jualan, orang nggak suka presentasi, orang nggak suka follow up, orang nggak suka datang seminar, orang nggak suka ikut ini dan segala macam. Terus orang sukanya apa, Bos? Orang sukanya duitnya, Bos. Fulus. Betul nggak? Orang sukanya terima duitnya. Jadi yang harus Anda lakukan adalah Anda harus lakukan itu secara natural. Pernah lihat postingan saya nggak? Bertumbuh itu natural. Kalau Anda dengar, kalau mau bertumbuh, siap-siap nggak nyaman. Kalau nyaman, siap-siap tidak bertumbuh. Bullshit itu! Jebakan Batman lagi. Jadi sebenarnya bertumbuh itu natural. Coba Anda nanam benih apapun, nanam biji buah apapun, pohon apapun, lihat dia tumbuh gitu loh. Tumbuhnya natural. Emang dia tersiksa pohon, saya bertumbuh ke atas, saya tidak natural, saya perpanjang batang saya tidak natural, saya tidak nyaman, tiba-tiba daun saya tumbuh, saya tidak nyaman, tiba-tiba bawah saya tumbuh. Emang gitu? Kagak lagi. Lu ditipu aja itu selama ini. Jelas ya? So, bertumbuh itu natural. Nah, kenapa bertumbuh tidak natural? Karena orang punya resistensi. Anda nanam benih, di atasnya ada semen. Anda nanam benih, di atasnya ada semen. Dia ada resistensi, makanya susah tumbuhnya. Nangkep nggak? Nah, manusia susah bertumbuh karena punya resistensi. Resistensinya apa? Gengsi, malu, takut ditolak, nggak pede, emosi di masa lalu, takut kaya, takut miskin, apalagi takut sukses. Ini tuh segala itu resistensi gitu. Nah, kalau resistensinya sudah hilang, Anda bertumbuh secara natural. Anda lakukan presentasi, Anda lakukan follow up, Anda lakukan ngobrol dengan orang, prospecting, telepon, dan segala macam, Anda lakukan secara natural, bukan karena terpaksa. Sampai sini jelas nggak? Oke. Nah, males itu resistensi. Betul nggak?
Malas itu resistensi. Kenapa Anda nggak suka? Karena ada resistensi, ada ketakutan dalam hati. Aduh, gua kok kayaknya ngemis-ngemis sama orang ya. Gua kok kayaknya ngejar-ngejar orang ya. Gua kok kayaknya mau ngambil uang orang ya. Ini resistensi. Makanya susah closing. Karena ada resistensi. Udah gitu datangnya ke motivator. Saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Wah! Wah! Gitu. Nah, hilang resistensi gitu. Ini jelas. Betul ya? Jenuh kan? Senang kalau on the spot. Ya, nggak bisa gitu. Nggak bisa dipaksa. Nah, dengan Anda menyeker dan Anda membayangkan prosesnya apa? Satu, Anda enjoy melakukan bisnis Anda. Bayangkan proses. Inilah cara untuk menghilangkan resistensi. Proses apa yang Anda bayangin? Satu, pada saat Anda presentasi, Anda bayangkan Anda presentasi. Anda bayangkan orang menerima Anda. Anda bayangkan Anda follow up. Anda bayangkan orang berbondong-bondong beli produk Anda. Anda bayangkan bangun tim, timnya jalan. Anda bayangkan rekrut, closing, rekrut, closing, rekrut, closing. Anda bayangkan presentasi 1, closing 4. Anda bayangkan rekrut 1, jadinya 1. Rekrut 1, jadinya 1. Bayangkan itu semua proses. Bayangkan orang transfer uangnya sama Anda. Bayangkan Anda ngirim produk Anda, kalau Anda jual produk. Kalau Anda jual asuransi, bukan jual asuransi. Kalau Anda bisnis asuransi, Anda bayangkan polisnya datang ke nasabah Anda. Anda bayangkan semuanya. Bayangkan omset besar. Bulan itu, target Anda berapa? Bayangkan income besar. Bayangkan perubahannya. Kalau money goal Anda udah tercapai, hidup Anda seperti apa? Bayangkan itu terus. Sampai sini jelas? Oke? Yang harus Anda lakukan setelah itu adalah Anda, kok hilang ya? Apa tadi? Pada saat Anda jalan, oke, ini. Jalannya berapa lama? Jalannya minimal 30 menit. Nggak usah ngitung langkah, 30 menit. Tapi lu jalannya jangan kayak putri salju. Coach, jalan kayak putri salju itu gimana? Jalannya pelan, gina-ginu, gina-ginu, gina-ginu. Tuh gina-ginu. Gina-ginu tuh santai jalan. Terus jalannya bagaimana? Jalannya adalah Anda jalan biasa gitu loh. Nyeker tanpa alas kaki. Kalau Anda perempuan dan Anda muslim, Anda pakai alas kaki, kos kaki. Kenapa coach harus pakai kos kaki? Kaki itu aurat. Jadi jelas ya? Yang harus Anda lakukan. Oke? Nanti, setelah Anda melakukan jalan kekayaan ini, wealth walk, setelah Anda melakukan ini, Anda akan melakukan presentasi secara natural. Bukan karena terpaksa. Kalau terpaksa tuh begini nih, Anda ambil handphone, Anda lihat secara terpaksa, aduh, gue ketemu siapa lagi ya? Gue presentasi siapa lagi ya? Itu kepaksa. Jelas ya? Itu kepaksa. Aduh, gue hubungin siapa ya? Aduh, telepon siapa ya? Waduh, udah tanggal segini nih. Aduh, poin masih segini nih. Aduh, udah begini nih. Aduh, gimana ya? Ini target kurang ini. Anda kepaksa. Karena Anda sibuk gitu. Rusuh. Wah, gue telepon siapa rusuh. Tapi kalau Anda natural, Anda kan santai aja. WA, santai. Telepon, santai. Ini, santai. Natural. Natural, coy. Nggak ada masalah. Clear? Masalah wealth walk. Ada pertanyaan nggak masalah wealth walk? Yang pertama, wealth walk. Jalan kekayaan Anda. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Masalah wealth walk ada pertanyaan nggak? Oke. Sebentar, saya matiin wifi saya yang lain. Halaman rumah boleh, kagak? Nggak boleh di halaman rumah, keluar. Oke, jam nyeker kapan? Kalau bisa nih, abis subuh nyeker. Di Jakarta subuh 4:30, kalau bisa Anda nyeker sebelum matahari terbit.
Sebelum matahari terbit, Anda nyeker, Anda tarik nafas panjang sambil jalan, dan Anda bayangkan impian Anda tercapai, proses ini tercapai, ini, itu, dan segala macam. Dan ketika itu semua sudah tercapai, Anda rasakan hidup, nikmatin udara pagi. Pernah dengar pepatah nggak? Bangun tuh jangan kalah sama ayam. Nanti kalau bangun siang, rezekinya dipatok ayam. Pernah dengar pepatah itu? Itu sebenarnya kita menarik energi dari bumi. Kita narik energi dari bumi. Jelas ya? Kalau resistensi datang sendiri dari suami, bagaimana, Coach? Jangan dihilangin suaminya. Ajakin nyeker. Jelas ya? Kalau ada yang nyapa di jalan, dijawab nggak? Ya jawablah. Masa kagak? Ada aja dan nanya. Kalau ada yang nanya gimana? Ya jawab. Jalannya setiap hari nggak? Ya iya setiap hari. Jalan setiap hari. Nanti bulan puasa tetap jalan loh. Kagak ada alasan. Coach, bulan puasa capek. Kagak. Jalan. Kalau disapa orang, jalan. Jelas ya? Terus jalannya tadi saya baca juga. Jalannya jangan nunduk. Kan lo kejeduk. Lurus aja sampai. Jangan nengok ke atas. Termasuk got. Jelas ya? Lurus. Pagi jalannya. Pagi. Coach, saya berangkat kerja pagi-pagi. Pagi. Oke? Lebih subuhnya, bayangkan walk-walknya. Kalau nggak bisa pagi gimana? Pagi. Sebisa mungkin pagi. Pagi. Kalau sore itu nggak enak hawanya. Jelas ya? Itu yang pertama. Well walk. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Sekarang saya kasih yang kedua. Setelah well walk. Yang kedua adalah, Anda coba ambil kertas. Anda ambil kertas. Yang kedua namanya focus wheel. Focus wheel. Wheel itu apa sih? Wheel itu roda. Roda. W-H-E-E-L. Bukan wheel, W-I-L-L. Bukan. W-H-E-E-L. Ya, gitu tulisannya. Focus wheel. Jadi roda fokus. Apa yang Anda lakukan? Anda ambil kertas Anda. Mana sini gambarnya? Ini dia. Anda ambil buku Anda dan pulpen Anda. Setelah itu Anda gambar lingkaran. Oke? Anda gambar lingkaran di tengahnya. Contoh nih, jadi lingkaran. Oke? Setelah Anda gambar lingkaran, Anda gambar satu lingkaran lagi yang lebih besar. Jadi kayak Anda gambar donat, tapi dia bentuknya besar. Jelas ya? Kalau sudah, Anda bagi donatnya jadi 8. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi Anda bikin 8 begini. Ini namanya focus wheel. Nah setelah itu, setelah Anda bikin focus wheel ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengubah fokus Anda. Oke? Kagak boleh nawar. Jangan nawar-nawar mulu apa? Aja nawar baik, Kun. Aku kan gitu loh. Terus ya? Sebelum jam 6, lu nanya lagi jam 6. Jangan nawar aja gitu loh. Nanti Anda lihat berlian 100 juta harganya, saya tawar loh. Nggak usah yang 100 juta lah. Yang 10 juta aja. Mau nggak? Jangan nawar. Ajannya gue bayar lah. Oke? Lihat fokusnya. Setelah itu, tengahnya. Mana tengahnya? Tengahnya Anda tulis uang. Atau tulis money. Nah, ini nggak kebalik ya. Tengahnya Anda tulis uang atau Anda tulis money. Nah, fokus wheel ini Anda gunakan untuk mengubah fokus Anda. Jadi, gunanya buat apa? Gunanya adalah kalau misalkan Anda nyetir dalam kecepatan kencang, Anda lari 120 km per jam, lari kecepatan kencang, straight line, lurus ke depan.
Kalau misalkan Anda mau putar balik, Anda kan lagi jalan lurus nih. Kalau Anda mau putar balik, pertanyaan saya, apakah Anda langsung muter 180 derajat? Langsung nggak? Ya kan? Enggak kan? Ini lagi nego jalannya Sabtu Minggu aja. Jangan nego mulu. Tiap hari. Kalau hamil di bawah 3 bulan, nggak boleh jalan. Hamil di bawah 3 bulan, nggak boleh jalan. Jelas ya? Nah, kalau misalkan saya balik lagi. Kalau misalkan ada garis lurus ke depan, straight line. Kalau Anda mau muter ke belakang, Anda mau atret, mau putar balik, pertanyaan saya, apakah Anda langsung atret 180 derajat? Langsung nggak 180 derajat? Jawabannya pasti enggak. Enggak. Anda nggak mungkin langsung lari 180 derajat, muter 180 derajat, seret gitu loh. Nggak mungkin. Langsung balik, nggak mungkin. Atau kalau misalkan Anda mau belok 90 derajat, apakah Anda lagi lurus? Terus langsung patah belok, langsung gitu? Enggak gitu loh. Artinya apa? Selama ini, kenapa materi saya panjang? Kenapa 9 bulan? Karena saya butuh waktu untuk ngerubah mindset Anda. Dan kalau misalkan Anda lagi straight lurus ke depan, mindset Anda selama ini apa? Saya nggak punya uang. Perasaan Anda selama ini apa? Saya merasa tertekan, nggak punya uang. Saya merasa stres dengan hutang saya. Saya merasa pusing, nggak bisa bayar cicilan. Saya merasa tertekan sama leader saya, karena tagihnya omset mulu, tagihnya poin mulu, tagihnya income terus. Saya lagi pusing begini, lagi pusing begini. Nah, Anda nggak bisa dengan Anda berpikir dua sisi. Satu, Anda nggak punya uang, ini kondisi nyata, di kanan Anda nggak punya uang. Nggak punya uang, bayar cicilan susah, makan susah, dikasih uang sama suami dikit, income kecil, bonus kecil. Tapi di sisi lain, ada hal yang Anda inginkan adalah pengen income besar, pengen income 100 juta, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya ini, pengen nggak merasa kaya. Dan Anda pengen, Anda pengen Anda merasa kaya. Satu sisi Anda tidak merasa kaya. Gua kayaknya miskin nih, susah nih. Biasanya orang, kalau Anda datang ke seminar motivasi, dia langsung berusaha untuk ngebalik. Waduh, saya nggak kaya ya. Kondisinya saya nggak kaya, kondisinya income saya kecil, kondisinya bayar cicilan susah, hutang masih banyak. Kalau sama motivator, langsung dibalik 180 derajat. Saya kaya, saya adalah magnet uang. Uang adalah hamba saya. Uang datang kepada saya dari segala arah. Uang begini, uang begitu. Langsung dibalik. Kondisinya lagi, saya nggak kaya. Bayar utang susah. Balikin lagi, saya kaya. Saya income saya besar. Uang adalah hamba saya. Uang datang berebut-rebut datang kepada saya. Lihat sih, lihat. Anda lihat, jadi kayak pingpong. Tung, 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 tung. Dan habis itu otak Anda stuck. Kenapa otak Anda stuck? Karena motivator nggak paham masalah ini. Dia langsung ngebalikin mindset Anda 180 derajat. Cedeng, nggak bisa. So, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan focus wheel. Nah, focus wheel caranya buat apa? Oke, contoh. Misalkan, uang di tengahnya uang. Kelihatan nggak? Nah, di tengahnya uang. Uang ini adalah isu yang sekarang. Isu tuh masalah Anda yang sekarang. Nah, ketika Anda melihat uangnya, jelas ya, ketika Anda melihat ada uang di sini, yes, kolom pertama, saya nomerin dulu, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Jadi Anda nomerin begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. Di sini 8. Jelas ya? Muter ya. Oke? Nah, yang pertama, apa yang Anda tulis pada saat focus wheel? Di focus wheel yang pertama adalah tuliskan apa pemikiran terbaik yang bisa Anda pikirkan saat ini tentang uang. Nangkep nggak? Anda kan lagi stres nih tentang uang. Waduh, income nggak ada. Saya kok banyak zero day. Banyak telur. Money map-nya banyak telur. Anda kan stuck di sana. Pada saat Anda stuck di sana, Anda mau bayar cicilan, stuck. Anda mau bayar hutang, stuck. Anda mau nyari omset, stuck. Anda mau apain, stuck. Yang Anda tuliskan di kolom pertama adalah, saya ulangi, tuliskan apa pemikiran terbaik Anda yang bisa Anda pikirkan saat ini yang berkaitan dengan uang. Contohnya. Contohnya apa? Contohnya adalah, pada saat saya stres, saya gunakan focus wheel. Income saya turun, gunakan focus wheel. Apa yang ada focus wheel sama saya?
Misalkan income saya waktu income saya turun drastis itu awal Januari itu income saya turun drastis, terus gitu. Nah kalau sekarang money bukan money, income saya sekarang sudah bagus itu. Ini tanggal 15 income-nya udah bagus. Januari income-nya pusing, bingung saya. Aduh, gimana caranya nambah income-nya? Saya pakai Focus Wheel. Oke, fokus tentang uang. Apa pemikiran terbaik saya pada saat itu adalah saya berpikir bahwa uang ada di mana-mana. Itu pemikiran pertama. So, jadi Anda tulis. Oke, saya contohin ya. Anda tulis di sini. Di nomor 1, uang ada di mana-mana. Oke, Anda tulis. Ini contoh. Ini pemikiran terbaik saya saat itu. Pertanyaan terbaik saya adalah uang ada di mana-mana. Oke, setelah itu nomor 1, ada isi nomor yang 2. Apalagi pemikiran terbaik yang bisa Anda pikirkan saat ini tentang uang gitu loh. Kenapa? Apa pemikiran terbaik? Pemikiran terbaiknya apa? Pemikiran terbaiknya adalah nomor 2. Apa lagi saya pikirkan? Ketika income saya lagi turun. Yang saya pikirkan adalah, oke, saya tulis lagi, bahwa saya pernah mendapatkan income 270 juta sebulan. Saya tulis lagi, saya pernah dapat income 270 juta per bulan. Saya tulis. Oke. Setelah itu, saya mikir lagi, apalagi pemikiran saya yang terbaik. Saya tulis lagi, oke. Misalkan Anda nggak bisa bayar utang, Anda dikejar debt kolektor, Anda dikejar ini dan segala macam. Tulisan Anda adalah, saya pernah melewati masalah ini. Anda bisa tulis. Contoh ya, saya pernah melewati masalah ini. Anda tulis lagi 3. Nah, apalagi yang bisa Anda tulis? Contoh. Yang berhubungan tentang uang. Contoh lagi apa? Saya yakin rezeki udah diatur. 4. Tulis lagi. Tulis sampai berapa? Sampai 8 ketemu. Dan begitu sampai 8 ketemu, fokus Anda akan berubah. Yang tadinya fokus stres uang, stres income, stres bayar cicilan, stres utang, stres omset, Anda tertekan, begitu fokus wheel Anda kerjain, dan Anda mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seketika itu juga, Anda memutar pikiran Anda belok. Lurus, Anda belok pelan-pelan. Begitu Anda belok, begitu fokus Anda berubah, seketika itu juga pikiran Anda berubah, perasaan Anda berubah, dan entah mengapa energi Anda berubah. Dan ketika energi Anda berubah, fokus Anda berubah, yang tadinya stres jadi enggak. Ini cara untuk mengubah stres Anda. Uang akan didapatkan ketika Anda tenang, cool, percaya diri, bahagia, yakin. Bagaimana cara mendapatkan keyakinan itu? Anda pakai focus wheel. Coach, berapa lama kita pakai focus wheel? Anda pakai focus wheel setiap kali Anda merasa stres tentang uang. Setiap kali Anda merasa stres tentang omset. Apapun yang Anda lakukan, Anda tulis di focus wheel Anda. Sampai sini, ada pertanyaan tentang focus wheel. Saya baca dulu. Nah, ini dia. Masing-masing orang berbeda pemikiran tentang uang. Yes, beda fokus. Anda nggak, itu tadi contoh punya saya. Anda bisa pakai punyanya sendiri. Pemikiran Anda apa gitu? Bisa jadi Anda memikirkan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh saya. Gitu. Oke? Anggap? Bisa buat focus wheel berkali-kali. Yes, Anda bikin focus wheel ketika Anda merasa stres.
Setiap kali Anda stres, Anda bikin fokus wheel Anda. Waduh, gue pusing nih, fokus wheel. Aduh, gue masih pusing, fokus wheel. Aduh, masih ini bikin fokus wheel. Anda ingat, Anda mesti belokin pikiran Anda. Frekuensinya mesti dirubah. Ini cara untuk merubah frekuensi. Oke, ada pertanyaan masalah fokus wheel? Perlu ditempel nggak fokus wheel? Nggak perlu. Anda kan punya buku. Anda punya buku, tulis di buku Anda. Fokus wheel-nya tulis di buku Anda. Ada pertanyaan? Nulisnya terserah Anda, pemikiran saat itu gitu. Pemikiran saat itu apa tentang uang? Apa pemikiran Anda tentang uang saat itu? Jadi makin naik angkanya makin baik ya. Bukan naik angkanya, Bu, nomor. Ini bukan angka, nomor. Kan nomor 1 sampai 8. Anda bikin sampai 8. 8 pemikiran positif, 8 pemikiran terbaik tentang uang. Makin 8 makin membaik, sehingga nanti Anda tenang. Harus diisi sampai 8-8-nya. Sehingga nanti benar-benar tenang. Oke. Anda ngerubah fokus. Begitu Anda ngerubah fokus, oke, aman semua. Kelas, apalagi? Bukan dipelototin, Bu Maulidia. Ditulis. Bukan dilihatin. Bukan. Jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akan masuk yang ketiga. Wealth Amplifier. Yang ketiga. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut nih. Saya tunggu 30 detik. Masih ada lagi? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yes, setiap kali stres. Uang datang dari arah manapun. Good, bagus. Bukan masukin ini ya, bukan masukin afirmasi, bukan masukin afirmasi, tapi pemikiran. Tapi pemikiran. Kalau misalkan Anda nulis saya adalah magnet uang, itu pemikiran. Itu afirmasi, sorry. Anda mesti nulis pemikiran. Pemikiran terbaik Anda saat ini apa gitu. Kalau Anda nulis saya adalah magnet uang, enggak, buktinya lo gak punya duit kok gitu. Nah, kalau Anda masukin afirmasi, kenapa afirmasi tidak berhasil? Uang adalah hamba saya. Mana hamba, lu punya duit aja kagak. Uang datang kepada saya setiap hari. Mana kagak. Money map masih banyak zeronya. Anggap nggak? Bukan afirmasi, tapi pemikiran. Pemikiran apa? Saya pernah melewati ini kok. Masalah ini. Saya pernah melewati masalah yang lebih besar. Saya pernah menghasilkan uang banyak. Yang sudah terjadi. Dan itu benar. Sebuah fakta. Nah, itu yang paling penting. Jadi yang Anda tulis adalah sebuah fakta. Fakta apa? Fakta bahwa Anda pernah punya income lebih dari ini. Fakta bahwa Anda pernah melewati masalah lebih dari ini. Yang saya tuliskan fakta. Faktanya apa? Uang ada di mana-mana. Itu fakta. Uang ada di mana-mana. Saya adalah magnet uang. Itu bukan fakta. Kenapa? Buktinya nggak punya duit. Anggap. Ditulis, bukan dibaca. Ditulis. Anggap ya? Sesuai pengalaman masing-masing. Ini juga Bu Iin, ini Bu Iin ya. Bu Iin Fatimah, semakin sering saya mengeluarkan uang, semakin banyak uang yang datang. Itu konsep, bukan fakta. Itu sebuah konsep yang kalau Anda lakukan baru terjadi gitu loh. Faktanya kan sekarang nggak ada duitnya, makanya stres, makanya bikin fokus wheel. Kalau Anda stres, Anda bikin fokus wheel. Kalau Anda nggak stres, jangan bikin fokus wheel. Anggap, nggak stres kok dicari. Fakta. Oke? Next, lanjut yang ketiga ya. Sudah masuk ke menit ke-45. So, yang pertama adalah wealth walk, jalan kekayaan. Yang kedua adalah focus wheel.
Dan yang ketiga, cara untuk memperbesar frekuensi Anda adalah tulis the perfect day Anda. Saya ulangi sekali lagi. Tulis the perfect day Anda. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan bagus nih dari Bu Mei. Coach, kalau uang ada di mana-mana dan saya mudah mendapatkannya, bisa seperti itu nggak? Itu fakta nggak Anda mudah mendapatkannya? Kalau faktanya mudah, nggak akan stres sama uang. Jelas ya? Fakta. Fakta. Oke? Saya lanjut. Bukan pemikiran. Bukan pemikiran, bukan doa, bukan afirmasi, bukan visualisasi, bukan. Tapi fakta. Sampai sini jelas? Nangkep, Pak? Fakta. Bukan angan-angan, tapi fakta. Sampai sini jelas? Fakta. Ya betul nih. Betul nih. Bu Yani, betul bahwa tulis pemikiran yang baik tentang uang yang tidak bertentangan dengan hati. Yang tidak bertentangan dengan hati, sebuah fakta. Saya yakin uang datang hari ini 100 juta, itu bukan fakta. Sampai sini jelas? Itu ngarep. Lanjut ya, lanjut ke perfect day. Perfect day adalah, apa yang Anda tulis? Yang Anda tulis di perfect day adalah, Anda tulis di buku Anda, ini catatan saya, Anda tulis di buku Anda, the perfect day. Perfect day adalah hari impian Anda. Saya ulangi sekali lagi, the perfect day adalah hari impian Anda. Nah, ini adalah akhirnya. Makanya kemarin saya tanya, bayangkan ketika Anda sudah memiliki income 9 digit. Apa perubahannya? Anda tinggal di mana? Anda ngajak keluarga Anda kemana? Anda bangun di kasur apa? Anda pakai baju apa? Mobil Anda bagaimana? Rumah Anda bagaimana? Perabotannya bagaimana? Sepatu Anda apa? Jam Anda apa? Makannya apa? Segala macam. Semua. This is the perfect day. Pertanyaan saya, Anda udah bikin belum tugas yang kemarin? Belum banyak yang bikin. Belum banyak yang bikin. Saya baru terima cuma dikit. Jelas ya? So, the perfect day adalah Anda nulis sedetail mungkin. Oke? Apa yang Anda tulis? Anda tulis kejadian selama 1 hari di hari impian Anda di masa depan. Saya ulangi lagi. Anda tulis 1 hari kejadian ini, tapi hari ini adalah hari di masa depan Anda yang belum terjadi, yang Anda harapkan, hari impian Anda. Nulisnya dari mana? Anda nulis dari pertama kali Anda bangun pagi sampai dengan Anda tidur di hari itu. Ceritain, tulis, ngapain aja, bangun sama siapa, tidur di mana, habis itu ngapain. Contoh. The perfect day Anda. Nggak usah dikasih tanggal. Tulis hari impian saya. Hari impian saya adalah ketika saya bangun pagi, di sebelah saya ada istri saya, ada suami saya, dan kami tidur di kasur yang sangat empuk. Kasurnya, Anda bisa tulis kasur yang termahal yang pernah Anda lihat berapa. Yang saya cerita kemarin saya lihat kasur harga 130 juta. Kasurnya dingin, empuk banget. Lurusin tulang belakang. Anda tulis itu. Saya tidur di kasur yang sangat empuk, kasurnya sangat mewah, kasurnya sangat bagus, harganya 130 juta. Saya tidur di bantalnya dari bulu angsa, banyak sekali bantal di sana, saya pakai spray terbaik, spraynya harganya 10 juta, dan ketika saya bangun, saya melihat kamar saya sangat luas, luasnya 50 meter persegi, di sana ada TV, smart TV yang sangat bagus, di sana kordennya yang terbagus, saya ngeliat ke kanan saya, ada istri saya di sana tidur dengan pakaian terbagus, bukan tidur pakai daster robek-robek. Saya tidur pakai baju tidur yang paling bagus, bukan pakai daster batik yang beli di pasar. No. Anda tulis semuanya. Dan Anda tulis lagi, saya masuk ke kamar mandi, saya lihat kamar mandi saya, perabotannya sangat bagus, toiletnya, wastafelnya, showernya, ada bathtub di sana. Contoh nih ya. Begitu saya buka jendela saya, ternyata saya lagi terbangun di rumah impian saya dengan halaman yang begitu luas.
Anda makan apa, jelasin, detail, sampai sini jelas. Gambarkan semua, tulis di buku Anda. Habis itu kemana? Anda bangun dan Anda mandi, Anda pakai sabun. Sabunnya sabun yang bagus. Bukan sabun yang beli di Indomaret. Sabunnya pakai sabun bagus. Sabunnya kecil, harganya 300-500 ribu untuk Anda mandi. Anda pakai semua pakai yang terbaik. Anda pakai parfum harganya 5 juta. Kemarin gue lihat parfum harganya 5 juta, Masya Allah. Lihat di sana. Habis itu Anda pakai baju terbaik Anda. Anda pakai sepatu impian Anda pakai tas terbaik Anda pakai jam terbaik Anda pakai perhiasan terbaik Anda pakai semuanya yang terbaik. Setelah itu Anda pergi dan Anda lihat mobil Anda di sana. Di situ adalah mobil impian Anda. Apa mobil impian Anda? Tulis mobil impian Anda. Apa contohnya? Contohnya saya pengen mobilnya Alphard dan saya pergi sama keluarga saya. Di Alphard itu saya pakai supir, Alphard yang warnanya hitam, plat mobilnya segini, dalamnya begini, interiornya begini, supir saya begini, saya duduk di belakang, saya datang ke sebuah, dan akhirnya saya meeting dulu sebentar. Saya meeting di mana? Meeting di hotel bintang 5, meeting di restoran terbaik, meeting di ini segala macam. Habis itu saya meeting, saya pakai ini, detailing segala macam. Itu saya jalan-jalan ini, segala macam, tulis semua sampai Anda tidur. Kan bisa dijelasin. Jangan dipikirkan prosesnya. Kalau proses, mikirnya di wealth walk. Tapi kalau the perfect day, Anda mikir akhirnya. Anda mikir sudah terjadi semua impian Anda. Anda sudah punya income 100 juta per bulan. Minimal. Bersih 100 juta per bulan. Anda bayangkan hasil akhirnya. Jangan dipikirin, sia. Beli rumah besar. Kumaha carana tah beli rumah besar. Beli rumah 1000 meter, gimana caranya ya? Apa yang harus saya lakukan? No, kita nggak bayangin proses. Kita bayangin hasil akhir. Anda sudah melakukan itu. Tulis. Tulisnya berapa lama? Tulis sepanjang-panjangnya. Ambil waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Luangkan waktu. Jangan nulis di sela-sela. Sela-sela sambil nunggu, nulis nanti lanjutin. Kagak begitu. Tulis, ambil waktu 45 menit sampai 1 jam minimal Anda tulis. Berapa banyak, coach? Tulis sebanyak-banyaknya. Makin banyak, makin bagus. Makin detail, makin bagus. Makin jelas, makin bagus. Anda sutradaranya. Oke? Tulis cerita kehidupan Anda. Tulis semuanya. The perfect day. Apa yang Anda mau? Setelah Anda tulis semua, biarkan itu ada di buku Anda. Dan setelah Anda biarkan ada di buku Anda, berapa kali Anda nulis the perfect day ini? The perfect day ini Anda tulis 1 bulan 2 kali. Oke? Jadi kalau sekarang Anda tulis tanggal 15, atau mungkin Anda nggak nulis malam ini, Anda nulisnya besok, tanggal 16, tulisan kedua, Anda tulis lagi tanggal 1 bulan Mei. 2 minggu sekali Anda tulis. Coach, yang kedua, apakah tulisannya sama? Atau apakah tulisannya beda? Terserah. Boleh sama, boleh berbeda. Atau bisa jadi, pada saat perfect day Anda ngebayanginnya, kalau tadi di rumah, Anda nulis perfect day Anda ngebayanginnya, begitu Anda bangun di hotel bintang 5, di hotel yang sangat mahal, yang semalamnya itu 15 juta, 25 juta, 1 malam, di atas bukit, dan begitu Anda lihat ke sana, Anda lihat semua pemandangan laut yang begitu indah, biru ini, itu, dan segala macam. Pokoknya the perfect day. Anda nulis. Sampai sini, ada pertanyaan the perfect day. Saya baca dulu komen dari Anda. Yes, focus wheel hanya untuk orang yang stres. Hari impian. Oke, imajinasi apa yang Anda inginkan? Betul, Bu Rika. Imajinasi apa yang Anda pikirkan? Bayangin. Pengen punya jet pribadi, tulis. Hari impian berarti imajinasi. Focus wheel fakta, perfect day imajinasi, impian. Oke. Nulisnya udah saya jelasin ya, 2 minggu sekali. Tulis.
Nulisnya kapan? Terserah mau nulisnya kapan. Mau pagi, mau siang, mau malam. Paling bagus kapan, Coach? Paling bagus malam. 30 menit sebelum Anda tidur. Oke. Saya lagi baca komen. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tunggu 5 menit ya. 55 menit, saya tunggu 5 menit sampai dengan sejam. Kalau nggak ada, saya close. Sebelum saya rekap lagi. Nulisnya warna-warni. Yes, selalu warna-warni. Nulis selalu warna-warni. Nulis selalu warna-warni. Ada pertanyaan? Coba saya bisa baca grup. Nulisnya sekali selesai, bukan disambung-sambung. Jangan nulis, ada waktu 5 menit, nulis dulu ah. Enggak gitu. Oke? Enggak begitu. Ada pertanyaan? Tulisan dibaca berulang-ulang, nggak usah dibaca, ditulis. Bukan dibaca, ditulis. Kalau udah nulis diapain? Diemin. Tulis. Jangan kalau ketika Anda tulis, Anda bawa dalam doa, ya Allah, wujudkanlah ini terjadi. Enggak gitu. Pokoknya tulis, tinggalin. Lupain. 2 minggu lagi tulis. Lupain. 2 minggu lagi tulis. Lupain. Dan pernah Anda lakukan. Tulis seolah-olah udah terjadi. Harus diposting nggak, Coach? Nggak usah diposting. Tapi Anda tulis. Suatu saat saya minta nanti. Ada pertanyaan? Thank you, sudah semua saya jawab. Ada pertanyaan lagi? Saya sambil lihat. Sudah tidak ada permintaan di grup. Join. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Nanti habis dari sini langsung saya download dan linknya saya kasih biar bisa langsung masuk ke YouTube dan Anda langsung bisa nonton. Coach, boleh digabung jurnal dengan jurnal syukur nggak? Digabung bukunya? Enggak, Bu. Kalau materi ini mah bukunya yang sama Money Map. Yang jurnal syukur beda lagi, Bu. Itu buku PLT. Bukunya beda. Oke? Nulisnya saat bangun tidur atau sebelum tidur? Ya pada saat bangun nulisnya. Jangan pada saat tidur. Lagi tidur mah tidur. Bukan dream book, bukan patok, bukan dream book. Tapi the perfect day. Bukan dream book. Dream book itu daftar impian. Bukan. Kita nggak nulis daftar impian. Tulis the perfect-nya sampai kapan? 2 minggu sekali. Sampai kapan? Sampai kejadian.
Ada lagi pertanyaan? Bu Triani, ini pertanyaannya apa ya? Coach, kalau lihat-lihat mobil mewah, duduk di dalamnya rasanya B aja. B aja tuh maksudnya apa sih? Biasa aja gitu. Tapi ngerasanya enak ya, bagus ya, gimana? Berarti nggak biasa dong, orang enak kok. Gimana sih? Bener nggak? Rasanya biasa aja, tapi ngerasanya B aja tuh apa sih maksudnya? Nggak paham saya. Kalau biasa aja ngerasa enak, ya berarti nggak biasa. Enak gitu. Ditulis 2 minggu sekali. Oke, sip ya. Udah clear semua ya? Jalan pagi buta, boleh bawa senter nggak? Boleh bawa senter. Ngapain bu bawa senter? Mau ngeronda! Tuh, macam-macam aja. Bu, nego lagi? Jangan suka nego ngapa sih? Kok masih suka nego aja sih? Bu Amoy, jangan pakai nego-nego, Bu. Coach kurang suka nulis, bagaimana? Nulis, nurut. Udah, mau income 9 digit nggak? Nurut. Jangan banyak nego. Galak nih gue, galak nih gue. Nulis, nurut. Nurut di money map. Di sini paksain. Paksain. 1P, paksain. Nggak suka nulis, nulis. Nggak suka bercerita, cerita. Paksain, paksain. Jelas ya? Oke. Belum. Kalau lempeng berarti belum sefrekuensi. Kalau lempeng belum sefrekuensi. Bu Triani, kalau lempeng belum sefrekuensi. Berarti Ibu cari mobil yang lain. Bisa jadi Ibu nggak suka mobil itu, gitu. Bisa jadi Ibu nggak suka mobil mewah. Mungkin Ibu sukanya mobil biasa. Coba cek semua mobil. Jelas ya? Nyekernya boleh di pantai nggak? Boleh. Pantai, gunung, lembah, bukit. Apalagi? Boleh. Jelas ya? Oke, clear ya? Terserah impian Anda mau kayak apa, terserah. Impian itu nggak ada boleh apa enggak loh. Terserah Anda, impian Anda mau apa pun terserah. Coach, impian saya adalah saya tinggal di hutan sendirian. Wah, skarepmu. Saya bangun pagi-pagi, ternyata saya bangun di hutan. Saya tidur di rumah pohon. Ketika saya bangun, banyak binatang di sebelah saya. Wah, terserah. Jelas. Jelas. Impian-impian Anda kok mau kayak apa ya terserah. Yang ngerasain kan Anda. Nah, saya ngasih contoh. Apa nih Bu Meme? Coach focus wheel itu dicatat saat pernah terjadi ya? Iya kan fakta Bu. Kalau fakta berarti pernah terjadi karena sudah fakta gitu loh. Kalau belum pernah terjadi namanya bukan fakta Bu. Namanya perkiraan, perkiraan cuaca. Bukan fakta. Terus, Bu. Oke, ada lagi. Enggak, ini enggak galak. Galak dikit, galak dikit. Apa-apalah galak ya. Yang penting dapat income 9 digit. Oke, clear ya? Clear ya? Thank you. Terima kasih banyak. Uh, Apalagi? Sudah. Sudah clear. Nanti kita lanjut. Ingat ada 3, saya ulang lagi, ada 3 cara untuk memperbesar frekuensi kekayaan. 1, wealth walk.
jalan kekayaan. 2, focus wheel untuk mengubah fokus Anda. 3 adalah the perfect day. Lakukan 3-tiganya, jangan salah satu. Nyekernya setiap hari, lebih baik pagi sebelum jam 6 pagi. Jangan lu tanya lagi, coach jam 6 pagi waktu mana? Waktu setempat, local time. 2, wealth walk. Yang pertama wealth walk, yang kedua adalah focus wheel. Focus wheel Anda bikin pada saat Anda stres tentang uang. Yang ketiga, perfect day. Perfect day bikin 2 minggu sekali, alias 14 hari sekali. Tulis hari impian Anda, itu yang harus Anda tulis. Oke? So, kita akan ketemu lagi hari Jumat malam. Tanggal berapa tuh Jumat malam? Tanggal 19 malam, hari Jumat malam, kita akan ketemu lagi. Kita akan sharing lagi jam 19.30 aja ya, biar nggak usah terlalu malam. Kita akan ketemu lagi, kita akan sharing lagi di sana. Habis ini Anda masih bisa sesi tanya jawab di grup, tapi mungkin saya akan balas besok, karena udah malam coy. Jam 9 tidur. Jangan tidur malam-malam. Ngapain tidur malam-malam? Kalong aja. Tidur. Oke? Sip. Terima kasih. Terima kasih. Yang setelah ditulis boleh dibaca nggak? Boleh. Kalau masih takut ngebayangin Alphard, berarti belum sefrekuensi. Belum. Oke? Sip ya? Ingat nulisnya fakta. Oke, sip, thank you. Terima kasih banyak. Sekian dari saya, terima kasih untuk energi Anda. 102 orang, 103 orang yang live. Terima kasih untuk energi Anda, terima kasih untuk waktu Anda, terima kasih untuk tanya jawabnya. Ingat, aktif di grup, tulis semua tugasnya, posting di grup. Jangan berpikir, nggak akan dibaca sama Coach Reza. Tugas itu bukan untuk saya, tugas itu untuk Anda. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat, berlimpah rezeki. Saya Reza Anggara, stay cool and lovely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.